Rabbani TV. Mulia menjadi generasi Rabbani. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu. Dan tidak ada jalan menuju cinta, dan tidak ada cara untuk menggapai cinta Allah melainkan melalui jalan sunnah. Mengapa kita mengikuti kajian sunnah? Mengapa kita mengikuti manhaj salaf? Mengikuti cara beragama sahabat, cara beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat? Karena begitulah cara menggapai cinta. Karena Allah katakan, kalian ingin mendapatkan kekuatan cintaku, kata Allah. Kalian pengen menjadi orang-orang yang punya kekuatan cinta kepadaku? Mau ya Allah. Apa kata Allah? Dengar. Dengar ya. Perhatikan. Wasabiqun al-awwalun minal muhajir wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Surat At-Taubah 100. Di sana Allah katakan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti cara beragama sahabat radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhu. Aku ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada aku, cinta kepada mereka karena mereka cinta kepada dia cinta. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada jalan dan cara untuk menggapai cinta Allah melainkan melalui sunnah, melalui jalan sahabat, melalui cara beragama sahabat. Karena Allah katakan, dan orang-orang yang Allah ridhoi siapa? 3 orang, Ansar, Muhajirin, Ansar dan siapa? Yang Allah ridhoi, yang Allah cintai siapa? Muhajirin dan Ansar. Dan siapa? Dan yang mengikuti mereka. Mengikuti apa? Cara beragama mereka. Jelas bu? Jadi cinta itu. Kenapa kita harus terus mengikuti sunnah, mengikuti kajian-kajian yang sesuai dengan sunnah, supaya kita cinta, bukan untuk berfanatik, bukan untuk menjadi sekumpulan yang eksklusif, tidak. Bukan untuk berkelompok, bukan untuk apa, tidak. Tapi untuk menggapai cinta Allah. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata dengan kita mengikuti agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, maka kita akan menjadi orang yang terbaik, akan menjadi orang yang paling bermanfaat, akan menjadi orang yang paling berakhlak dan beradab. Nah, dengan kita mengikuti tuntunan Nabi Alaihissalam, mengikuti agama Rasul, mengikuti cara beragama sahabat, kita akan menjadi orang yang paling sempurna. Apa kata Syekh Islam? Ahlus sunnah arhamunna a'lamunna bil haq wa arhamu bil khalq. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti agama Rasul adalah orang yang paling mengerti kebenaran, paling menghargai hak orang lain, dan yang paling peduli terhadap sesama manusia. Dengan kita mengenal dan mengikuti cara beragama Rasul alaihissalam, kita menjadi orang yang bermanfaat. Apa kata Nabi? Khairu anfa'u linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang. Kenapa? Karena cinta itu akan mendorong kita bermanfaat. Coba, kalau kita cinta sama suami yang minta air nih, mas, ayo mas, teh. Oh, kan saya belum minta minum. Udah minum aja mas. Jadi gerakan itu didorong karena cinta. Melayani itu ada ketika ada cinta. Coba kalau nggak cinta, maaf. Ambil sendiri. Ketika rasa cinta berkurang, pelayanan berkurang. Betul. Emang pelayanan itu ada di orang cinta. Kalau saya tanya ibu, bu, betul nggak bu? Melayani suami banget nggak bu? Sedang aja sih. Sedang aja. Berarti cintanya kurang. Berarti cintanya sedang saja. Berarti pelayan itu mencintai majikan atau mencintai
Ini salah kaprah. Melayani, dia melayani karena digaji. Lain. Melayani karena cinta atau melayani karena digaji beda. Tapi ibu beda. Kita punya dua pembantu, ya, atau dua pembantu yang bekerja di dua majikan yang berbeda. Yang satu majikannya baik banget. Kira-kira dia melayani, mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan apa? Masak, bu mampu, kasihan, dia rasa bersalah, langsung majikannya baik. Tapi kalau majikannya enggak, pokoknya yang pembantu harus perfect, nggak boleh ada kurang. Kira-kira apa? Gaji. Tapi rata-rata kalau digaji, banyak nggak bertanggung. Saya buktikan cinta itu segalanya. Jadi cinta itu, apalagi kenapa? Ternyata bu, dunia ini Allah ciptakan untuk menggapai cinta. Gue percaya. Dunia ini aku ciptakan untuk menggapai cinta. Allah bilang dalam surah Al-A'raf ayat 32. Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Perhiasan itu ya emas, mutiara, berlian, yang mahal-mahal. Siapa yang berani mengharamkan semua yang indah bagi manusia ini? Dan itu adalah sesuatu yang aku berikan kepada mereka. Ya, fakat Allah. Wattaibat, dan semua yang enak, semua yang baik bagi manusia. Apa? Lalap enak, jengkol enak. Ya. Yang enak-enak siapa kata Allah? Yang enak-enak di rezeki itu siapa? Itu siapa yang memberikan kepada mereka? Apa kata Allah? Oh, siapa sih Allah makanan enak, rezeki yang enak, yang indah-indah, yang mahal-mahal? Apa kata Allah? Dia itu dunia beserta isinya dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya untuk orang yang beriman. Allah yang bilang, maksudnya Qul hiya lil ladzina amanu, katakan ya Muhammad, dunia itu aku ciptakan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya dunia itu aku ciptakan untuk orang yang cinta kepada. Kenapa? Kenapa Allah Jalla wa'ala hanya menciptakan dunia beserta isinya dan seluruh kemegahan dan keindahan yang ada, seluruh dunia, ya, dengan gemerlap yang ada di dunia, keindahan, hal yang mahal di dunia, Allah ciptakan orang-orang yang beriman, artinya orang yang cinta kepada Allah. Karena hanya orang yang cinta kepada Allah yang mampu, yang bisa memanfaatkan dunia untuk semakin mencintai Allah, untuk menguatkan cintanya kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Dia gunakan keluarganya untuk membuktikan cintanya dan menguatkan cintanya kepada Allah. Sebaliknya, kalau dijatuh di tangan yang salah, bu, dunia akan dipakai apa? Untuk apa? Semakin menguatkan cintanya kepada dunia. Makanya Allah dan Rasulnya menyebut orang yang cinta pada dunia dialah penyembah dunia. Apa kata Nabi Sallallahu? Ta'isa abdu dinar, celaka orang yang menyembah dinar. Celaka orang yang menyembah dirham. Kenapa? Apa kata Syekh Utsaimin? Apakah kalian pernah melihat orang menyembah uang? Sujud kepada uang? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Alisa mengatakan celaka orang yang menyembah dinar, celaka orang yang menyembah dirham, uang yang berlaku di zaman Nabi Alisa. Artinya mereka cinta. Jadi mereka diberi dunia, ketika mereka adalah orang yang bukan cinta pada Allah, akan membuat mereka, harta mereka, dunia mereka semakin cinta pada dunia, bukan pada Allah. Dan orang yang seperti ini, orang yang memanfaatkan dunia untuk semakin mencintai dunia, manfaatkan dunia untuk semakin mencintai dunia, bukan cinta pada Allah, pada intinya, pada hakikatnya mereka sedang menghilangkan kenikmatan akhirat mereka. Makanya Umar selalu minta pada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang kaya, karena aku
Aku takut ya, levelnya sahabat tuh nggak bisa kita bayangin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang kaya, karena aku takut dengan kekayaan yang kau berikan kepadaku. Aku kehilangan nikmat surga. Makanya orang-orang di kampung atau orang-orang yang ada di pinggiran bilang kalau punya rumah mewah, ini orang tak pengen surga bagaimana? Betul nggak? Ada kan ngomong gitu, rumahnya panjang, 1 RT Pak. Ini orang tak pengen surga ya. Kenapa? Karena nikmatnya udah di dunia. Itu bahasa awam, bahasa orang pasar. Apa kata Allah? Orang yang memanfaatkan dunia untuk semakin mencintai dunia, berarti dia akan kehilangan. Sebetulnya semakin dia menikmati uang, menikmati harta, menikmati apapun di dunia, tapi tidak untuk semakin mencintai Allah, tapi mencintai dunia, berarti dia sebetulnya sedang menghancurkan nikmat akhiratnya. Allah katakan, Al-Ahqaf, surat 46 ya, ayat 20. Coba baca. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir mengadakan neraka kepada mereka dikatakan, kami telah menghabiskan rezekimu yang baik dan kehidupan duniawi saja. Kamu telah menghabiskan rezekimu di duniamu saja. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Nah, artinya apa? Kata Umar, ya Allah, aku nggak mau kaya karena aku takut dengan aku menikmati kenikmatan dunia yang begitu mudah sehingga aku kehilangan nikmat akhirat. Padahal sahabat gak mungkin. Insya Allah mereka merasakan nikmat dunia akhirat. Kenapa? Karena mereka pasti manfaatkan dunia untuk ibadah. Jadi ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat kebahagiaan dunia akhirat adalah kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan pasrah kepada Allah, kekuatan takut dan mengharap kepada Allah, dan kenyamanan hati, dan kebahagiaan hati bersama Allah. Itulah kebahagiaan yang sungguh. Dan kebahagiaan yang kita rasakan seperti itu di dunia, maka akan berlanjut ke akhirat. Berlanjut ke akhirat. Sebagai contoh konkretnya, kalau kita ibu merasakan kenikmatan dunia karena kita bisa beribadah dengan, maka kenikmatan itu juga kita akan rasakan di surga. Tapi kalau kita nikmati misalnya air karena dia menghilangkan haus, maka kita akan kehilangan nikmat itu di akhirat. Di surga ada apa Bu? Ada sungai susu, sungai khamar, sungai madu, sungai air. Al-Kautsar, kata Allah, inna a'tainaka al-Kautsar, salah satu sungai. Haudun Nabi Al-Salam, telaga Nabi yang ada di ujung mahsyar sebelum dipisah, itu airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Beda itu. Apa kata Ibu Fayyid? Dengar ini. Fahaula tamatta'u bi thayyibat. Ulaika tamatta'u bi thayyibat. Lakin ittarafu fi wajhi tamattu. Orang ini minum, orang itu minum, tapi rasanya beda. Lezatnya itu kalau orang kafir cuma sampai sini, tapi kelezatan yang dirasakan orang mukmin sampai ke sini. Paham nggak? Kenapa? Karena mereka orang kafir menikmati dunia hanya untuk dunia. Tapi orang mukmin menikmati dunia untuk ibadah. Makanya Allah Ta'ala tidak mau kebahagiaan orang mukmin hanya di dunia. Allah juga di surga. Makanya kata Ibnu Qayyim, kebahagiaan akhirat itu cabang kebahagiaan dunia. Cabang. Fa inna laddah an-nadhar ila wajhillah tabi'atun laddati ma'rifatillah di dunia. Kelezatan melihat wajah Allah
Ya, padahal melihat wajah Allah itu nikmat terbesar. Dibanding dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya kenikmatan surga. Kelezatan, bahkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-ladzata syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kerinduan kepadamu, kerinduan bertemu denganmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu ya Allah. Sampai kata Nabi SAW, innakum sataruna rabbakum kama taruna al-qamara laylan la tudamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah di surga, tempat kalian masing-masing, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, dan kalian melihatnya di tempat mas. La tudam, dan kalian tidak saling berdesak-desakan. Dan kalian tidak saling berdesak-desakan untuk melihat Allah. Kalian bisa melihat Allah di tempat kalian masing-masing. Dan orang-orang yang menghuni surga, setelah melihat wajah Allah, mereka lupa akan nikmat surga. Dan begitu besarnya dan dahsyatnya nikmat melihat wajah Allah. Tapi subhanallah, kata Ibnu Qayyim, meskipun melihat wajah Allah nikmat terbesar, ternyata itu cabang dari kenikmatan yang dunia, yaitu kenikmatan mengenal dan mencintai Allah. Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah sampai dunia selalu sabar, bersyukur, taubat, sabar, bersyukur, taubat. Karena cinta, mau meninggal, Allah sambut. Aku rindu wahai kekasihku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sambut. Irji ila rabbika radiyah, kembali ke pangkuanku, Allah rindu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man habba liqa Allah, habba Allah liqa'ah." Barang siapa yang rindu kepada Allah, rindu kepada kekasihnya, Allah rindu kepadanya. Disambut, Bu. Coba ibu kalau suami sayang, dibukain pintu. Waalaikumsalam, assalamualaikum, cium. Karena rindu cinta, Bu. Ini yang menyambut kita Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbi, kembalilah kamu ke pangkuan Rabbmu. Radiyah, dalam keadaan ridha, cinta, mardiyah, dalam keadaan dicintai dan ridhai oleh Tuhan. Kenapa? Karena cinta sama hidup dia selalu bersyukur, bersabar, bertobat, bersyukur. Dan tiga ini yang disebut oleh ulama adalah tiga tanda kebahagiaan seorang hamba. Tiga tanda kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Dunianya. Karena tiga ini didorong oleh kekuatan cinta kepada Allah. Makanya Allah sambut. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cintai Allah, Allah tidak rela hati mereka kotor. Sampai kata Syekh bin Allah, ketika orang yang cinta kepada Allah akan meninggalkan dunia, meninggalkan alam yang fana, lalu dia masih menyisakan dosa, Allah buat supaya bagaimana caranya dia bersih dari dosa. Lalu setelah dia berpindah ke alam barzah, dia tinggal menikmati alam nikmat barzah, di mana Allah persulit proses kematian. Sampai nazaknya, sekaratnya. Supaya apa? Kesulitan dia mengalami sekaratul maut itu menghapus dosa. Sehingga dia kata, la ilaha illallah, meninggal bersih. Dipindahin ke alam kubur, tinggal menikmati nikmat. Di padang mahsyar, singkat. Bain asyir tutuhaha, keberadaan di padang mahsyar yang katanya 50.000 tahun bagi orang yang cinta Allah, seperti dia berdiri dari pagi sampai sore. Bahkan apa? Bagi orang yang cinta kepada Allah, di kuburan itu seperti dia tidur pagi, bangun sore. Makanya apa? Tidur seperti tidur pengantin baru. Orang yang tidur pengantin baru kira-kira udah subuh cepat ya. Enggak ngerti nanya. Nanti berikutnya tanya sama anaknya yang nikah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nim normal tidurlah kamu seperti tidur pengantin baru. Kita lihat pemakaman itu ribuan tahun atau puluhan tahun yang lalu, ya kan gitu. Padahal bagi orang yang cinta Allah, itu seperti dia masuk ke kubur pagi, sorenya mahsyar, hari pemakaman. Kemuliaan akan diberikan oleh orang yang cinta. Jadi Bu, kalau kita sudah mengerti hakikat cinta, hakikat kebahagiaan, jangan jadikan dunia tujuan. Jadilah kita orang yang mampu menaklukkan dunia untuk berkhidmat kepada Allah. Karena kunci kebahagiaan kita terletak pada khidmat kita kepada Allah. Semakin kita berkhidmat kepada Allah, semakin Allah berikan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan kita adalah Allah. Sampai Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dunia tidak bisa membahagiakan. Lalu engkau tamafil arti jami'ah, maka tak tabainakum. Jika seandainya kalian menginfakkan seluruh duitmu, menggunakan duitmu untuk membuat orang cinta, karena yang membuat orang bahagia dan cinta hanya aku. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da' fa'alama baina qulubikum asbaqu bi ni'mati ikhwan. Ingat kalian dulu bermusuh-musuhan. Kalian ribut dulu, kebencian yang ada di hati mereka. Lalu apa? Aku buat mereka
Siapa yang membuat mereka bersatu? Kenapa? Karena aku tumbuhkan rasa cinta di dalam diri mereka. Fasbahtum binikmati, berkat nikmatku kalian menjadi ikhwanah, saling bersaudara. Kenapa ukhuwah kita cinta? Ukhuwah kita kuat karena cinta. Apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, mathalul mu'min bitawadi wa ta'atufihim kamathal jasad wahid la syakka minhu idza syakka minhu 'udwun tada'alahu ya sa'irul jasad bisahwi wal humma. Permisalan orang-orang beriman itu seperti ya dalam cinta dan kasih sayang dan kelembutan seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain pun merasakan. Lagi-lagi cinta. Jadi kepedulian kita terhadap sesama itu kan cinta. Subhanallah, lagi-lagi cinta. Berarti kebahagiaannya hakiki ketika kita menempatkan kuatan cinta kita hanya kepada Allah. Rezeki Allah yang berikan. Kebahagiaan hanya Allah yang berikan. Buktinya apa? Oh, kebahagiaan hanya Allah yang berikan. Buktinya hati kita satu. Allah satu pun wallahu ahad. Dan yang membolak balikan, yang menguasai dan menggenggam hati kita siapa? Allah. Berarti yang bahagia kan hatinya Allah. Karena yang merasakan kebahagiaan sesungguhnya hati atau fisik. Boleh orang hidup sederhana tapi dia bahagia. Kenapa? Berarti yang bahagia hati. Ada orang kaya raya, duitnya tidak terhitung, tapi dia nggak bahagia. Berarti yang bahagia itu hati. Dan subhanallah, yang menggenggam hati kita, hati manusia Allah. Berarti yang bahagia kan Allah. Kalau kita ingin bahagia, cintailah Allah. Terhadap selain Allah, cintailah sekedar. Saya tanya kepada Syekh Anis kemarin, Syekh Anis, guru saya, hadis yang berbunyi, Habib al-Hawnan, cintailah selain Allah sekedar. Asa yakuna habibuka bardul ma wa abil bardul kahawnan ma asa yakuna bardul habib ma. Cintailah kasihmu sekedarnya. Cintailah selain Allah sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai itu akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci menjadi orang yang kamu. Saya tanya hadis ini gimana derajatnya, kata beliau sahih. Masya Allah. Berarti kepada Allah cinta kita toh? Kepada selain Allah? Subhanallah.